Tapi Jadi maksudnya ketika mereka bisa menampakkan diri dan tanda kutip kita bisa ngelihat, mhm, itu mereka adalah yang energinya sebenarnya mereka udah gede banget, sudah besar sekali. oke. Beliau itu bukan dukun. Beliau ketika menjelaskan kepadaku kenapa aku harus mandi garam, kenapa aku harus makan daun kelor, itu scientific. Meditasi itu adalah cara yang paling paling apa ya? Yang paling kuat untuk kita itu menaikkan frekuensi kita. Sambil doa, sambil kita meditasi. Makanya kenapa aku lebih mending milih kucing aja. Karena mereka nggak memberikan aku alarm, tapi mereka ngejagain gitu. Berarti itu nggak pamitan ya dia ya? Datang nyelonong aja, ngikut-ngikut aja, Oh, pulang oh. sendiri gitu. Datang tak dijemput, pulang tak diantar kan? Gak sopan kadang. Terus aku yang rasa kayak kok aku gini sih, kok aku kalah gitu kan. Aku datang lagi ke rumah, aku sapu, tapi ternyata kok aku masih merasa tidak nyaman. Terus aku nelfon mami aku tuh Bude, Mam, aku mau cerita dong, aku habis gini. Loh kamu ngapain gitu? Ya aku mau liburan tapi malah kayak gini kok. Ya udah bentar, Ini mami, mami kamu juga bisa lihat. mami aku bisa ngeliat. Jadi kalau misalnya aku mau cerita yang kayak gitu-gitu, ya aku cerita sama mami aku. Karena yang percaya ya mami aku doang gitu. Yang lain enggak. Ini mami kamu yang tinggal di Cakung itu? Betul. Betul. Sekeluarga papaku lah. Kalau aku cerita sama mereka, itu nyambung. Cuman kadang-kadang gini, mereka itu suka pengennya sih menguatkan aku ya. Pengennya menguatkan aku kayak, enggak kok mbak, orang enggak ada gitu. Dari kecil tuh kayak gitu. Enggak kok mbak, orang enggak ada kok. Orang kamu cuman ini doang, cuman apa ya? Bayang-bayang doang katanya gitu. Makanya sampai gede sekarang tuh aku denial. Karena aku kayak oh, enggak ada yang percaya kok. Tapi begitu aku udah gede kayak gini, pernah ada satu kejadian yang aku sama mamiku melihat sosok yang sama dan aku bilang sama mamiku, Mam kok ada ini ya? Dan mamiku percaya. Iya emang nih anak punya apa ya? Kemampuan. Sama seperti kami gitu. Soalnya ternyata itu emang udah bawaan Gift lah. bawaan ya? Udah gift gitu. Keturunan jatuhnya. Ya. Udah turunan jatuhnya kan. Itu mau gimana lagi gitu. Oh kayak gitu tuh kayak turunan gitu ya? Turunan kayak misalnya kalau misalnya kayak penyakit kan ada penyakit turunan. Kalau misalnya kita kayak orang tuanya kita punya atau buyutnya kita punya, kita pasti juga punya gitu ya? Ada kemungkinan kayak gitu sih katanya. Oh. Aku tuh sampai heran sama orang-orang yang bilang, aku pengen dong dibukain. Situ pengen buka, aku pengen nutup coy. Aku pengen hidup dengan normal. Aku nggak mau apa ya, nggak mau punya gift kayak gitu-gitu tuh aku nggak mau gitu. Kasih aku gift tuh yang aku bisa main musik apa yang bisa tak jual gitu. Jangan dong, harus bersyukur. Harus bersyukur apapun. Aku awalnya tuh kayak belum menerima sih. Terus kan aku dikasih kontak temennya mami aku, beliau spiritualis.
maksudnya apa ya? Kenapa aku mau ketemu sama beliau? Karena beliau itu bukan dukun. Beliau ketika menjelaskan kepadaku kenapa aku harus mandi garam, kenapa aku harus makan daun kelor, itu scientific. Kayak menjelaskannya aku nalar dengan logikaku. Scientificnya gimana coba? Contoh, kenapa sih aku disuruh nabur garam? Cuman kalau kata temannya mamiku itu jangan nabur garam. Karena kan kita nggak tahu ya, barangkali emang mereka di sini udah lebih lama, jauh lebih lama dari kita. Terus dan mungkin memang tempatnya mereka emang di sini gitu. Kita yang pendatang. Dan yang kedua, kita nggak tahu karma. Kita nggak tahu nanti setelah kita meninggal kita akan jadi seperti mereka apa enggak. Terus beliau menyarankan aku mandi air garam. Lalu setelah aku mandi air garam, aku makan daun kelor yang direbus pakai mie. Kayak gitu. Dan minum, kuahnya diminum. Pokoknya airnya diminum. Dan daun kelornya dimakan. Gitu. Mungkin kalau selama ini orang ngerasa kayak, oh daun kelor itu emang penangkal mistis gitu kan. Tapi beliau menjelaskan aku secara sains. Karena daun kelor ini memboost energi kita. Jadi dia ada energi booster. Kalau kamu rasa capek, kamu makan itu, kamu pasti energimu naik lagi. Selain itu dia punya banyak vitaminnya, banyak mineralnya. Secara nutrisi dia sehat. Dan kenapa garam? Dan kenapa harus garam gosrok? Bukan garam dapur. Karena garam itu memiliki frekuensi yang tinggi. Jadi ketika kita mandi menggunakan air garam, kita menaikkan frekuensi kita. Jadi frekuensi yang lemah, frekuensi yang apa ya? Kalau katanya beliau itu, mereka itu adalah makhluk dengan frekuensi paling rendah. Untuk mereka bisa terlihat, itu butuh energi yang sangat besar. Dan katanya kalau misalnya mereka udah sampai kelihatan, itu berarti emang energi udah gede banget. Tapi habis itu mereka lemah lagi gitu. Jadi maksudnya ketika mereka bisa menampakkan diri dan tanda kutip kita bisa ngelihat itu mereka adalah yang energinya sebenarnya mereka udah gede banget. Sudah besar sekali. Okay. Terus jadi kalau misalnya bisa terlihat dengan mata kepala kita gitu, ya berarti entah kitanya yang lagi rendah atau merekanya yang lagi tinggi. Jadi frekuensi kita hampir selevel. Jadi kita bisa ada beririsan gitu ya, ini ya frekuensinya. Nah sekarang gimana menjelaskan ketika kita menaikkan frekuensi, apakah mereka mental sendiri atau nggak bisa ganggu, atau kita bisa apa ya ibaratnya kita bisa dalam tanda petik ngusir yang merah itu tadi. Ketika misalnya kita udah frekuensinya udah naik, ya mereka udah nggak bisa deket-deket. Kalau katanya temannya mamiku ya mereka nggak bisa ngelihat. Atau bisa jadi mereka udah nggak mau lagi deket-deket kita karena frekuensi kita udah lebih tinggi. Jadi kayak mereka mental. Gitu. Ibaratkan Bluetooth lah. Bluetooth itu kan kalau misalnya kita nggak terima, ya nggak akan masuk gitu. Dan setelah aku bertemu dengan temannya mami aku itu, aku diajarin cara untuk menaikkan frekuensiku sendiri. Itu ada 3 cara. Aku harus pertama apa ya? Kalau misalnya aku udah ngerasa aku udah nggak enak segala macam, langsung mandi garam. Habis mandi air garam, aku makan mie dengan daun kelor. Setelah itu aku meditasi.
meditasi itu adalah cara yang paling apa ya? Yang paling kuat untuk kita itu menaikkan frekuensi kita. Sambil doa, sambil kita meditasi. Jadi kalau dia menjelaskan kenapa kalau kita meditasi kita itu duduk di lantai atau kita grounding. Karena kita itu sedang istilahnya apa ya, kayak energi negatif yang ada dalam tubuh kita tuh dinetralkan sama bumi. Lalu bumi itu memberikan energinya buat kita. Jadi kita positif lagi gitu. Yang negatif dibuang ke bumi, nanti yang dari bumi naik lagi. Kayak gitu sih. Terus yang lucu ya, aku kan punya kucing. Aku kan emang aku merek kucing gitu. Dan ternyata kucing itu adalah makhluk hidup yang bisa menetralkan energi negatif. Kenapa aku bisa tahu gitu? Karena yang simple gini. Pulang kerja capek, ketemu mereka, aku peluk mereka tuh rasanya langsung enak gitu. Nah, ketika biasanya anak-anakku itu bukan nggak begitu suka ya. Anak-anakku itu tidak selalu tidur sama aku. Mereka tidur dimanapun mereka mau. Cuman waktu kemarin itu, selama beberapa hari itu, mereka kalau lihat aku tidur, mereka ngelilingin aku. Ada yang di badanku, ada yang di kepalaku, ada yang di kaki. Jadi mereka kayak jagain. Jadi buat kalian yang suka apa ya, mengunderestimate kucing atau yang suka menyiksa kucing, berhentilah dari sekarang. Nggak, selama itu mereka ngelihat nggak, kan kucing kalau gitu suka apa sih, atau kucing lagi berantem gitu bulunya berdiri gitu segala macam. Kartun banget. Iya benar, bunyi gitu. Enggak. Kan suka bunyinya aneh-aneh kan. Gitu. Enggak. Mereka diem aja. Itulah yang buat aku memilih untuk melihara kucing dibandingkan anjing. Karena kalau anjing kan dia langsung berisik ya. Gonggongnya beda gitu, gonggongnya beda. Alasannya adalah karena aku tinggal sendiri. Okay. Emang sih kalau punya anjing itu mereka lebih kayak yang apa ya, sayang banget sama aku, lebih interaktif, nunjukin banget kalau mereka sayang gitu. Cuman ketika anjing itu melihat sesuatu yang gitu-gitu, mereka itu bakal gonggong. Dan gonggongannya itu apa ya, terdengar lebih berbeda dibandingkan dia gonggong biasa. Jadi kita kayak udah tahu, oh ada ini nih gitu. Dan kalau kayak gitu kan aku malah jadi makin takut gitu kan. Kalau kucing tuh enggak, Mas. Kucing itu kalau misalnya ada yang kayak gitu, diliatin aja sama dia. Cuma diliatin, nggak digeremin. Dan itu ya aku, makanya kenapa aku lebih mending milih kucing aja. Karena mereka nggak memberikan aku alarm, tapi mereka ngejagain gitu. Setelah mandi nggak bisa mendekat lagi, berarti selesai, udah nggak ada gangguan lagi. Selesai, Mas. Itu waktu udah rasanya udah kayak plong, udah lega, udah nggak ada gangguan lagi. Gitu. Oke. Berarti itu nggak pamitan ya dia ya? Datang nyelonong aja, ngikut aja, pulang sendiri gitu. Datang tak dijemput, pulang tak diantar kan? Gak sopan kadang. BTW aku mau nanya satu lagi dong. Balik lagi ke awal sih. Kan kamu tadi bilang kalau misalnya cewek lagi dapet gitu kan, lagi bulan, lagi haid gitu kan ya. Itu kan katanya kan itu pasti pasti lagi drop lah istilahnya kayak gitu. Terus habis itu berarti itu make sense dong kalau kenapa kok yang lebih sering kesurupan itu cewek?
maksudnya kan yang sering diganggu kan cewek gitu. Kayak aku waktu pengalamanku pas SMA aja deh. Waktu kan aku pas masuk SMA kan 2007 ya, 2007 kan masuk SMA tuh kita. Terus habis itu masuk SMA, ternyata di belakang SMA, kan aku SMA PL Jogja nih yang di dekat kantor pos besar ya kan, 0 km. Nah, ternyata di belakang sekolahku tuh dulu tuh ada bioskop lama lah, bioskop tua gitu. Bioskop kan kalau Jogja kan banyak tuh bioskop kan. Terus habis itu lagi dibongkar, itu ternyata katanya yang nunggu itu kayak keganggu, nyebar semua. Dan abis itu tuh kayak sejak itu pas aku kelas 1 tuh saya kayak sering banyak, kan itu baru kelas 1 ya, itu banyak sering yang kesurupan, dan itu seringnya tuh mostly cewek gitu loh. Ada sampai yang temen kayak histeris, jerit-jerit kayak gitu-gitu. Itu berarti bener ya, kayak misalnya kayak kata-kata orang kayak gitu. Mungkin iya. Karena kan cewek kan kalau misalnya lagi, aku nggak tahu ya, ini cuma aku pakai logika aku doang. Cewek itu kan ada masanya ketika mereka haid. Dan ketika haid itu kan memang kita kayak badannya tuh lagi lemah. Terus, atau karena cewek itu sering ngelamun. Ya aku nggak tahu sih. Kalau aku adalah tipikal cewek yang sering, sebenarnya bukan ngelamun, aku tuh mikir. Tapi aku kalau mikir, aku kayak orang bengong. Malah sebenarnya aku lagi mikir sesuatu dan kadang-kadang aku overthinking. Cuma kayak orang, aku gini aja. Aku dibilang, "Hei, jangan bengong," gitu. Aku nggak bengong, aku lagi mikir sesuatu. Malah pernah suatu saat aku kayak bengong, aku sedang mikir sesuatu, ada temanku ngomong gini, "Cynthia, jangan suka jalan-jalan." "Kemana kamu tadi?" "Kemana? Aku di sini kok." "Kamu tadi ke atas kan?" Gitu. Dan dia melihat bahwa aku seperti, aku keluar. Itu yang negur kamu bisa lihat juga atau? Bisa. Lebih kuat, lebih strong dari aku. Oh. Dia kemampuannya udah jauh gitu kan. Dia bilang gitu. "Jangan suka jalan-jalan." Tapi aku dibilang sama temannya mami aku gitu, "Kamu nggak usah nutup. Ngapain ditutup? Itu sudah gift." Justru kok misalnya kamu menutup itu ibaratkan satu lubang kamu tutup. Yang lain itu bakal jauh lebih peka. Seperti? Misalnya, kan energi itu akan tetap energi. Misalnya aku mau nutup yang mata batin, bisa gitu, mata tutup. Itu misalnya aku tutup, energi untuk kan kayak istilahnya ada force yang harusnya aku keluarin lewat sini gitu. Itu malah nanti yang lain itu lebih sensitif karena untuk ngeluarin yang ada di sini. Kupingku kah lebih sensitif, hidungku kah lebih tajam. Oh, indera-indera yang lain ya. Indera-indera yang lain. Samalah kayak misalnya kamu orang ketika misalnya maaf kamu itu adalah tunanetra. Itu kan kamu pendengaranmu jauh lebih sensitif. Jauh lebih kuat. Sense-mu yang lain jauh lebih kuat. Gitu. Kamu tidak bisa melihat dengan mata, tapi kamu masih mungkin getaran-getaran yang ada di tanah lebih kamu rasakan dibandingkan orang-orang biasa. Kayak gitu ceritanya. Nah, tapi sampai saat ini sebenarnya aku masih denial sih. Aku masih belum menerima. Masih. Jadi intinya cerita dari pertama kali mau tes istilahnya ya, mau merasakan ada suasana horor di hotel itu, akhirnya ngerembet ngikut semua sampai ke rumah masing-masing. Teman-teman ada yang ngerasainnya beda-beda nggak ini? Beda-beda. Dan sebenarnya ceritanya hampir sama. Badanku pegel-pegel. Ya, pegel-pegel. Ada yang ditampakin di ini.
Kalau tampakin sih aku nggak tahu ya. Kayaknya enggak sih. Cuman sama, badanku pegel. Oke. Itu Aku salah satu sakit. tanda. Sakit. Akhirnya dengan garam, media garam itu dan daun kelor ya. Itu akhirnya berhasil membuat benteng lah jatuh, jadi benteng ya, jadi benteng jatuhnya ya. Akhirnya mereka nggak bisa. Shield untuk ini. Oke, seru. Jadi itu ceritanya ya. Seru juga. Iya. Aku penasaran. Apa yang aku seru? Penasaran. Enggak ya. Penasaran apa? Bedanya yang putih sama yang merah loh dari tadi tuh. Wah, kalau itu jangan tanya saya. Oke. Yang bedanya nggak tahu orang. Iya. Kenapa kayaknya merah tuh? Wow, ada merah. Wah, ada yang merah loh. Kalau ini ya, kalau yang pernah aku baca di buku. Jadi kalau misalnya, ini aku baca ya. Iya. Kalau yang putih itu berarti mereka umurnya masih 0 sampai berapa ratus tahun. Gitu. Itu yang apa tadi? Yang putih. Oh. Usianya masih muda. Miss K. Masih muda. Nanti itu ada lagi yang warnanya pink, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya oranye. Jadi itu mereka nggak cuman putih, mereka tuh warna-warni gitu. Nah, kalau yang warna-warni gitu, berarti usianya udah lebih tua. Ketika warna pink, berarti usianya udah berapa, warna ungu, warnanya kuning, oranye, itu berapa. Nah, yang paling tua adalah yang warna hitam. Tapi ternyata ketika misalnya Miss K sudah berwarna hitam, itu berarti dia sudah sangat tua, dan justru dia energinya netral. Jadi mungkin menghindari juga kontak dengan manusia. Dan lebih bijaksana, katanya begitu. Sosok tersebut lebih nggak mau berani dekat dengan manusia. Jadi kalau ketawa udah nggak cekikikan lagi, udah. Wah, aku nggak tahu ya, Mas. Nggak tahu aku. Oke, Mbak Cynthia, Mas Willy. Ya, kayaknya Mas. udah panjang banget ceritanya. Yang merah kan belum tahu. Oh, iya, lanjut. Kalau yang merah tuh beda. Ada yang bilang mereka itu bukan Miss K. Ada yang bilang mereka tuh kan Miss K. Mereka adalah Mr. G. Jenglot. Enggak. Apa tuh? Genderuwo gitu. G. Oh iya. G. Mr. G. Terus tapi ada yang bilang gini, kalau yang merah itu karena sosok tersebut ketika meninggal itu membawa dendam yang luar biasa besar, membawa amarah. Kayak misalnya besar. Dibunuh gitu-gitu ya. Dibunuh kah atau apa gitu. Katanya begitu. Makanya kenapa yang merah itu energinya aku negatif. Paling nggak suka, negatif. Auranya jahat gitu ya. Karena membawa. Makanya kenapa setiap kali aku pulang kerja, aku rasanya pengen marah, capek, kesel gitu. Orang ngapain aku langsung apaan sih lo gitu. Karena kepengaruh. Karena mereka membawa amarah gitu. Colorful ya ternyata yang Miss K ya. Iya loh, ada ininya loh, katanya ada pageantnya loh. Apa? Ada pageantnya loh. Ada pemilihan namanya? Katanya gitu. Miss K ini tercantik. Universe. Katanya tuh ada. Aku yang ini nggak sih, yang YouTuber yang kartunis itu nggak sih? Aku juga kadang nonton tuh suka masuk tuh. Aku nggak tahu. Parodi sih. Aku sih nggak tahu sih. Aku pernah baca di buku gitu. Kita bahas di obrolan selanjutnya aja kalau kategorisasi Miss K. Loh, jangan tanya aku lah. Aku mang. Jadi semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi, Mas Billy. Oke, siap. Agak santai sih, tapi sebenarnya bikin kepikiran. Kayaknya Mbak Cynthia nih ceritanya masih banyak nih soalnya. Benar, nanti bikin part series lainnya ya. Iya.
Aku cerita ke Billy malah ngomel-ngomel Billy mah. Iyalah. Gila, Bang. Ya udah. Kayak udah malam juga, makasih banget ya Mbak Cynthia ya, udah berbagi sharing. Sama-sama, kita juga terima kasih Mas. Mas Billy, thank you banget udah nemenin aku. Ntar aku apa ibarat ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lain waktu lagi ya. Betul, iya. Betul. Oke, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you.